Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan coba untuk membahas soal yang nomor satu. Nah, untuk soal nomor satu ini, itu kalau soalnya panjang kayak gini, silakan lihat soalnya dulu apa. Nah, disuruh yang nomor satu itu adalah buatlah jurnal umum atas transaksi-transaksi di atas. Nah, sekarang itu kita bikin jurnal umumnya dari transaksinya. Nah, transaksinya ini kan ini dari tanggal 2 ini transaksinya sampai di sini sampai sini. Nah, itu kita disuruh untuk bikin jurnalnya. Nah, ini kan job order costing. Nah, berarti yang nomor satu itu soalnya yang transaksi tanggal 2 bulan 12 pembelian bahan baku langsung berupa plastik ABS dengan kode BB12 secara kredit sebesar 63 juta. Nah, kita di sini kita asumsikan bahwa kita itu menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam mencatat transaksi untuk persediaan. Nah, kita beli bahan baku. Nah, berarti nanti kalau kita beli bahan baku, berarti persediaan bahan baku kita bertambah kan? Nah, persediaan bahan baku itu bertambah di debit. Maka di sini debit persediaan bahan baku, persediaan bahan baku. Kemudian karena di sini pembeliannya itu secara kredit, maka kita belinya secara berhutang. Kalau berhutang berarti hutang kita bertambah. Hutang bertambah di kredit. Berarti di kreditnya ini itu adalah utang usaha. Nah, nilainya berapa? 63 juta. Nah, di sini kita sebutkan kode persediaannya kode apa. Karena di sini disuruh kan kita bikin kode persediaannya ini. Nah, jadi kita harus bikin namanya itu persediaan di depannya ini karena akunnya itu akun persediaan. Akun persediaan itu letaknya di aset, aset lancar nanti. Nah, udah yang ini di kredit kita taruh. Nah, kemudian habis itu yang nomor yang ini transaksi tanggal 3 pembelian bahan baku langsung berupa Lexting RGB dengan kode BB04 secara kas sebesar 26.750. Beli lagi bahan baku, berarti debit lagi persediaan bahan baku kan? Nah, berarti di sini kita bikin debitnya itu persediaan bahan baku, persediaan bahan baku, kode bahan bakunya ini. Nah, kemudian karena kita beli secara tunai, secara kas, jadi berarti pembeliannya secara tunai, maka uang kita berkurang kan karena kita beli. Nah, uang berkurang, yakni kas berkurang, itu kasnya berkurang. Kalau kas berkurang di kredit, maka kreditnya itu kas. Nilainya berapa? Ini nilainya 26.750. Nah, kemudian kita lanjutkan transaksi tanggal 9. Terdapat penggunaan bahan baku langsung yaitu Lexting RGB dan dengan harga 18.500.000. Bahan baku ini digunakan untuk job A2 sebanyak 4.504 sebanyak 14 juta. Jadi di sini kita itu bahan baku kita yang udah kita beli, bahan baku yang udah kita beli Lexting RGB. Nah, Lexting RGB ini kan BB04 ya, BB04. Nah, jadi kita pakai bahan baku itu, jumlah bahan baku yang kita pakai itu 18.500.000. Nah, bahan baku ini untuk apa? Nah, untuk pengerjaan job A2 dan kemudian pengerjaan job A4. Nah, job A2 kepake 4.500.000, untuk job A4 itu 14 juta.
4.500.000 tambah 14 juta kan 18.500 nih. Nah, jadi ketika kita menggunakan bahan baku, nih bahan baku kita gunakan, maka yang bertambah itu adalah persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam, kita singkat aja ya. Persediaan barang dalam proses itu singkatannya PDB. Persediaan barang, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses PDP. Kita bikin aja deh, persediaan barang dalam proses. Nah, persediaan barang dalam proses. Nah, dia untuk job apa? Nih, di sini jobnya A2. Kita bikin A2. Jadi, persediaan barang dalam proses, karena kita pakai bahan baku, berarti kan ditransfer dia ke persediaan barang dalam proses tuh. Maka, didebitlah persediaan barang dalam proses job A2. Kemudian, untuk job A4 juga. Jadi, bahan baku dipakai untuk job A2 dan kemudian job A4. Nah, karena kita gunakan bahan bakunya, maka bahan baku kita berkurang kan. Bahan baku kalau berkurang, persediaan kalau berkurang itu di kredit. Nah, ini yang Lighting RGB kan persediaan bahan baku BB04 tuh. Maka di sini kreditnya ini persediaan bahan baku BB04. Nah, nilainya yang persediaan barang dalam proses yang dipakai untuk job A2 itu kan 4.500.000 nih. Masukin di sini 4.500.000. Terus untuk yang A4 14 juta. Terus habis itu yang kepake total bahan bakunya 18.500.000. Kredit ya. Nah, kemudian habis itu tarif tanggal 15, tarif OH ditetapkan atas dasar jam kerja mesin. Selama bulan Desember 2022, OH dianggarkan sebesar 24 juta dengan kapasitas jam kerja mesin sebanyak 750 jam. Nah, sampai tanggal 15 bulan 8 masing-masing job menggunakan jam mesin. Nah, ini dia. Nah, di sini ini berarti terkait dengan pembebanan OH. Nah, jadi kan kalau misalnya job order costing ini kan dia pakai normal costing tuh. Nah, kalau normal costing berarti kan biaya bahan bakunya biaya bahan baku yang sebenarnya, kemudian biaya tenaga kerja langsungnya itu biaya tenaga kerja langsung yang sebenarnya, dan kemudian OH-nya itu adalah OH yang dibebankan atau OH applied. Nah, di sini kalau untuk memproduksi barang itu kan tiga itu yang dibutuhkan, bahan baku, langsung, tenaga kerja langsung, dan kemudian biaya overhead. Nah, biaya overhead-nya di sini itu menggunakan biaya overhead yang dibebankan. Nah, gimana cara mencari OH yang dibebankan? Nah, cara mencari OH yang dibebankan, terlebih dahulu kita cari dulu tarif OH-nya. Nah, jadi kita cari dulu tarif OH. Tarif OH. Tarif OH ini tarif overhead. Nah, tarif OH ini cara mencarinya itu adalah anggaran OH. Tarif OH itu cara mencarinya anggaran OH dibagi dengan kapasitas yang dianggarkan. Dianggarkan. Nah, anggaran OH-nya di soal berapa? Nah, anggaran OH-nya diketahui di sini. Dianggarkan 24 juta dengan kapasitas jam kerjanya nih, dengan kapasitas jam kerjanya 750, berarti 24 juta dibagi 750. 24 juta dibagi dengan
750. Maka tarif OH-nya itu adalah 24 juta per juta dibagi 750. Nah, dapat tarif OH-nya 32.000 per jam. Berarti 32.000 per jam. CKL. CKL berarti jam kerja langsung. Dia apa? Jam kerja mesin ya. Jam kerja mesin berarti jam kerja mesin. JKM. Em, terus habis itu OH yang dibebankan kita cari lagi. OH yang dibebankan itu rumusnya adalah tarif OH dikali dengan aktivitas yang sebenarnya. Aktivitas yang sebenarnya. Nah, kita cari masing-masing job. Ini adalah data nih, sampai tanggal 15/8 masing-masing job menggunakan jam mesin. Berarti ini kan aktivitas yang sebenarnya dia lakukan oleh masing-masing job kan. Nah, berarti untuk yang A1 itu tarif OH-nya tadi 32.000 dikali dengan jam yang dia gunakan yang sebenarnya aktivitas yang sebenarnya 325 jam. 325. Nah, maka hasilnya itu adalah 32.000 dikali dengan 325. Tepatnya 10.400.000. Nah, kemudian untuk A, A2, A2 32.000 dikali yang dia pakai ini 150 jam A2. Berarti kali 150 hasilnya nanti 32.000 dikali 150. Dapatnya 4.800.000. Kemudian untuk A3 itu 32.000 tarif dikali dengan 285. Nah, hasilnya 32.000 dikali 285. Dapatnya 9.120.000. Nah, kemudian untuk A4 itu 32.000 dikali dengan 100 jam. Ini kan 100 jam. Nah, dapatnya berapa? Kali 100, 3.200.000. Nah, yang kita bebankan nih, yang ini OH yang dibebankan. Nah, jurnalnya berarti ketika kita menggunakan OA, ketika kita mencatat OH yang dibebankan, maka yang didebitnya itu adalah persediaan barang dalam proses. Kita bikin tes singkat aja, pers. Ini berarti persediaan barang dalam proses. Nah, kita bikin job berapa gitu. Masing-masingnya. Berarti ini jobnya A1. Satu, kemudian ini bikin semuanya A2, kemudian A3, kemudian A4. Nah, kreditnya itu adalah OH yang dibebankan. Biaya overhead yang dibebankan. Yang dibebankan. Nah, ini kita salin nih, ini.
OH yang dibebankan totalnya ini berapa ya? Totalkan semuanya 10.400, 10.400.000 ditambah dengan 4.800.000, kemudian ditambah 9.120.000 ditambah dengan 3.200.000. Dapatnya 27.520. 27.520.000. Nah, kemudian habis itu eh kita lanjut yang tanggal 31 bulan 12. Overhead yang sesungguhnya di sini ini. Jadi overhead yang sesungguhnya kita keluarkan ini. Terus hmm, berarti di sini kalau untuk mencatat OH yang sesungguhnya itu adalah debit OH yang sesungguhnya. OH yang sesungguhnya kita debit. Nah, kemudian kreditnya, debitnya, kita yang kita debitkan itu penjumlahan ini semuanya berapa? 3.500.000 tambah 1.750.000. Habis itu ditambah 1.400.000. Habis itu ditambah sama 1.900.000. Ditambah 4.600.000. Kemudian ditambah 2.500.000. 35, 1750, 1.400, 7.500, 46, 500. Nah, jadi jumlahnya itu adalah 15.650.000. Berarti debit OH yang sesungguhnya, itu nilainya 15.650.000. Jumlahkan ini semuanya. Kemudian kreditnya biaya-biayanya. Ini biaya apa aja? Berarti kalau perlengkapan berarti beban perlengkapan. Sebutkan bebannya. Nah, nilainya 3.500.000. Kemudian habis itu gaji kebersihan, berarti beban gaji. Nilainya 17.50.000. Terus habis itu listrik, berarti beban listrik. Beban listrik 1.400.000. Terus habis itu perawatan ducting sebanyak ini, berarti itu beban maintenance, beban pemeliharaan, keperawatan. Biasanya beban pemeliharaan itu nilainya 1.900.000. Nah, kemudian habis itu sewa gudang, berarti beban sewa. Beban sewa 4.600.000. Kemudian habis itu depresiasi mesin, berarti beban depresiasi. Beban depresiasi. Nilainya 2.500.000. Nah, udah. Terus habis itu 31 bulan 12 lagi ini jurnalnya apa?
Katanya job A2, job A3, dan job A4 itu telah selesai. Kos produksi real yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, jadi katanya job A2, job A3, dan job A4 itu telah selesai. Nah, ini biaya-biaya yang kita keluarkan untuk job tersebut. Maka kalau barang udah selesai, maka jadi dia persediaan barang jadi kan. Yang sebelumnya persediaan barang dalam proses, kemudian sekarang udah selesai, berarti jadi persediaan barang jadi. Berarti debit bertambah persediaan barang jadi, job berapa aja kita bikin di sini. Kemudian ini A3, kemudian A4, ini A4. Nah, ini kan debitnya nih, kita bikin di bawahnya aja ya. Nih, jawabannya. Nah, jadi barang jadinya itu selesai, maka barang jadi itu berarti yang barang dalam proses awalnya itu udah selesai jadi barang jadi, maka yang dikurangkan itu adalah yang persediaan barang dalam proses. Jadi persediaan barang dalam proses berkurang karena dia jadi barang jadi gitu. Nah, persediaan barang dalam proses kreditnya barang dalam proses. Proses barang dalam proses. 4, nilainya itu adalah, kita bikin ini, kan harga biaya produksinya ini. Sebenarnya bukan produksi real sih. Biaya produksi aja disebutkan sebenarnya udah bagus. Soalnya kalau bikin produksi real ini, itu jadinya rancu. Seolah-olah semuanya itu adalah biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya aktual. Sedangkan di sini biaya yang dikeluarkan itu adalah nggak semuanya biaya aktual karena overheadnya itu adalah overhead yang dibebankan, bukan overhead yang sebenarnya. Sini, hmm, sini, semuanya. Terus ini, nah, kemudian kita lanjutkan ini biaya upah dibayar dengan rincian sebagai berikut. Nah, upah di sini itu mungkin di sini yang dia maksud itu adalah biaya upah untuk tenaga kerja langsung. Biaya upah untuk tenaga kerja langsung. Nah, untuk biaya upah tenaga kerja langsung berarti debit di sini persediaan barang dalam proses. Jadi kalau biaya upah untuk tenaga kerja langsung itu langsung dibebankan ke persediaan barang dalam proses. Persediaan barang
dalam proses. Kemudian nanti di sini kreditnya itu adalah biaya upah dan gaji, beban upah dan gaji sih. Beban upah dan gaji. Nah, ini persediaan barang dalam prosesnya masing-masing ada A1, A2, A3. Ini di kredit. Ini nilainya masukin. Nah, kita jumlahkan ini berapa sih? 10.500. 10.500. Terus ditambah 12.250. Terus ditambah 8.400.000. Habis itu ditambah 5.325. Dapat totalnya 36.475.000. 36.475. Ya, tadi ada yang kelupaan. Yang transaksi ini. Nih. Nah, untuk OH yang dibebankan. Nah, OH yang dibebankan ini kan ini sampai sini tadi kita bikin jurnalnya kan. Nah, nanti OH yang dibebankan ini kita bebankan ke produk. Nah, jadi dibikin di sini persediaan barang dalam udah gitu aja ini udah benar. Nah, sekian pertemuan untuk penjelasan nomor 1 untuk tugas ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.